Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi memastikan 17 kepala negara atau kepala pemerintahan akan hadir pada KTT G20 15 hingga 16 November mendatang di Provinsi Bali. Titik-titik yang paling kecil sudah kita cek semuanya, dan saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20. Presiden Jokowi berpesan kepada partai politik untuk menjaga rivalitas secara sehat dalam kompetisi pemilu tahun 2024 mendatang. Apa yang harus kita lakukan adalah menjaga persaingan antar partai itu agar rivalitasnya sehat. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda kenegaraan dan pemerintahan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 7 November di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Penganugerahan kepada 5 tokoh bangsa tersebut berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 96/TK tahun 2022. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96/TK tahun 2022. Nomor urut 1, almarhum Dr. Haji R. Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 2. Almarhum Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam 8, tokoh dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Almarhum Dr. Raden Rubini Natawisastra, tokoh dari Provinsi Kalimantan Barat. 4. Almarhum Haji Salahuddin bin Talabuddin, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. 5. Almarhum Kiai Haji Ahmad Sanusi, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional itu dihadiri oleh ahli waris dari para tokoh yang sekaligus mewakili para penerima gelar dan penghargaan. Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada para ahli waris penerima gelar pahlawan nasional. Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh bangsa itu dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2022. Hadir dalam acara itu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Senin 7 November masih di Komplek Istana Kepresidenan di Jakarta, Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh yang mendapat gelar pahlawan nasional. Hari ini pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara, yaitu Dr. HR Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah, KG PAA Paku Alam ke-8 dari Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Dr. R. Rubini Natawisastra dari Kalimantan Barat, dan Haji Salahuddin bin Talabuddin dari Provinsi Maluku Utara, serta Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengatakan Bung Karno tidak pernah mengkhianati bangsa dan telah memenuhi syarat penghargaan gelar kepahlawanan. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan pada tahun 1986, pemerintah telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Insinyur Soekarno. Sementara itu, pada tahun 2012, pemerintah telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Insinyur Soekarno. Pada kesempatan ini juga kami akan menegaskan
tentang sejarah kepahlawanan Bung Karno yang perlu penegasan, terutama terkait dengan ketetapan MPRS nomor 33/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Perlu kami tegaskan bahwa ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final, telah dicabut, maupun telah dilaksanakan. Di tahun 1986, pemerintah telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Insinyur Soekarno. Dan di tahun 2012, pemerintah juga telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Insinyur Soekarno. Artinya, Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan. Hal ini merupakan bukti pengakuan dan penghormatan negara atas kesetiaan dan jasa-jasa Bung Karno terhadap bangsa dan negara, baik sebagai pejuang dan proklamator kemerdekaan maupun sebagai kepala negara di saat bangsa Indonesia sedang berjuang membangun persatuan dan kedaulatan negara. Sejumlah menteri mendampingi Presiden dalam memberikan keterangan pers tersebut. Senin 7 November di Jakarta, Presiden menghadiri ulang tahun ke-8 Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan tentang situasi yang sudah memasuki tahun politik. Presiden berpesan kepada seluruh partai politik yang akan berkompetisi pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang agar menjaga rivalitasnya secara sehat. Apa yang harus kita lakukan adalah menjaga persaingan antar partai itu agar rivalitasnya sehat. Jangan saling menjatuhkan. Kalau bisa itu antar partai saling memuji gitu loh. Itu didengerin juga enak gitu. Antar politisi saling memuji, antar partai saling memuji, itu yang dengar juga enak, rakyat juga seger gitu. Selain itu, Presiden Jokowi juga berpesan kepada Perindo untuk berhati-hati dalam memilih calon presiden maupun calon wakil presiden. Tapi yang kedua juga hati-hati, milih capresnya harus benar Pak Ari. Karena nanti akan membantu partai mengejar threshold. Hati-hati. Milih capresnya hati-hati, milih cawapresnya hati-hati. Tapi kalau bisa juga jangan terlambat deklarasi juga. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Senin 7 November di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Abdallah As-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah. Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi menyerahkan penghargaan perdamaian internasional Imam Hasan bin Ali tahun 2022 kepada Presiden Jokowi. Menteri Sekretaris Negara Pratikno usai mendampingi Presiden menjelaskan penghargaan tersebut suatu kehormatan bagi Indonesia karena Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai untuk dunia. Dan ini tentu saja bagi kami, bagi pemerintah, bagi Presiden Jokowi, dan juga sekaligus bagi masyarakat Indonesia merupakan penghargaan ya, yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa, yang telah
Presiden Joko Widodo telah dipercaya sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai untuk dunia. Apalagi tadi juga disampaikan oleh Mahfud bin Abdullah bahwa dunia saat ini sedang menghadapi berbagai macam krisis, ada perang, kemudian ada krisis pangan, ada krisis energi. Bukan hanya orang tidak mampu membeli, bahkan ketersediaannya pun menjadi langka di banyak belahan di dunia. Oleh karena itu, kalau kita bisa menyelesaikan ini, berarti kita bisa berkontribusi untuk dunia. Itu tadi yang disampaikan oleh Dr. Mahfud mengenai penghargaan ini. Sekali lagi, Pak Presiden, saya menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini dan sekaligus juga mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Senin petang 7 November, Presiden didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana bertolak menuju Provinsi Bali untuk melakukan kunjungan kerja. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau persiapan menjelang penyelenggaraan KTT G20 pada tanggal 15 hingga 16 November mendatang. Setelah tiba di Provinsi Bali Senin malam itu, Presiden Jokowi langsung meninjau ruang VIP Bandara I Gusti Ngurah Rai yang akan menjadi tempat singgah para pemimpin G20 saat tiba di Provinsi Bali. Mendampingi Presiden Jokowi dalam rangka meninjau persiapan KTT G20 sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Panglima TNI dan Kapolri. Selasa 8 November dalam rangkaian persiapan KTT G20, Presiden didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi meninjau sejumlah titik yang akan menjadi tempat penyelenggaraan KTT G20 15 hingga 16 November mendatang. Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meninjau persiapan KTT G20 memastikan hingga saat ini sudah ada 17 kepala negara, kepala pemerintahan yang menyatakan hadir pada KTT G20 di Bali. Menurut Presiden, kepala negara yang menyatakan akan hadir diantaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Rakyat Tiongkok Xi Jinping. Kalau Joe Biden sama Xi Jinping juga Pak, pasti ya Pak? Sudah, itu sudah yang sudah pasti 17. Ya. Saya kira dalam posisi normal itu biasanya yang hadir juga 17-18. Ini posisi yang tidak normal, dunia sangat sulit. Semua negara sangat sulit, kalau kehadirannya sampai sejumlah itu saya kira sudah sangat bagus. Sementara itu, menyangkut persiapan berbagai tempat untuk penyelenggaraan KTT G20, Presiden Jokowi menegaskan Indonesia siap untuk menerima para tamu dan menyelenggarakan KTT G20 yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 16 November mendatang. Saya sudah cek dari pagi tadi sampai titik-titik yang paling kecil, sudah kita cek semuanya, dan saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20. Mendampingi Presiden Jokowi dalam meninjau persiapan pelaksanaan KTT G20, diantaranya Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Panglima TNI dan Kapolri. Rabu 9 November masih terkait dengan persiapan KTT G20, Presiden kembali meninjau sejumlah tempat untuk penyelenggaraan KTT G20. Selain itu, Presiden Jokowi juga meresmikan sejumlah infrastruktur yang ada di Provinsi Bali. Sejumlah infrastruktur yang diresmikan diantaranya Gedung VVIP Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan Gedung VVIP Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kemudian yang kedua, Pelabuhan Sanur. Yang ketiga, Pelabuhan Sampalan. Dan yang keempat, Pelabuhan Bias Munjul, Nusa Ceningan di Provinsi Bali.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada kesempatan itu mengungkapkan Presiden mengapresiasi hasil revitalisasi gedung VVIP Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai tersebut. Budi Karya Sumadi menjelaskan revitalisasi dan pembangunan infrastruktur itu merupakan kolaborasi Kementerian Perhubungan dengan sejumlah pihak dengan memanfaatkan momen G20. Hadir sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Rabu petang 9 November dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi bertolak menuju Phnom Penh, Kamboja. Presiden Jokowi di Kamboja akan menghadiri KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 serta KTT terkait lainnya yang akan berlangsung pada tanggal 10 hingga 13 November 2022. Presiden Jokowi sebelum bertolak menuju Phnom Penh dalam keterangan persnya antara lain mengatakan salah satu fokus Indonesia dalam KTT ASEAN adalah soal ketetuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 mendatang. Saya akan menghadiri rangkaian pertemuan KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 serta KTT terkait lainnya hingga tanggal 13 November 2022. Jumlah pertemuan yang akan saya hadiri cukup banyak, yaitu lebih dari 20 pertemuan, dan salah satu fokus Indonesia dalam KTT ini adalah mengenai keketuaan Indonesia tahun 2023. Sebagaimana diketahui, setelah memegang presidensi G20 ini, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN di 2023. Dan tema yang akan diusung di keketuaan Indonesia adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Intinya, Indonesia menginginkan agar ASEAN tetap penting dan relevan atau matters, dan Indonesia juga menginginkan Asia Tenggara tetap menjadi epicentrum of growth. Ini bukan tugas yang mudah, tantangan dunia masih sangat besar, ketidakpastian dunia masih sangat besar di tahun 2023. Selain itu, ASEAN juga menghadapi tantangan internal, yaitu situasi di Myanmar. Presiden dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi serta rombongan dijadwalkan akan kembali ke tanah air pada tanggal 13 November mendatang. Presiden Jokowi setibanya di tanah air akan melakukan rangkaian kegiatan KTT G20 di Provinsi Bali. Saya akan tiba di Bali, insya Allah tanggal 13 November malam, dan langsung melakukan kegiatan terkait G20. Mendampingi Presiden dan Ibu Negara Nyonya Iriana dalam penerbangan menuju Phnom Penh diantaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Deputi Bidang Protokol Pers dan Media B. Mahmudin. Setelah menempuh penerbangan selama 3,5 jam, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi serta rombongan tiba di Phnom Penh, Kamboja. Kamis 10 November, Presiden mengikuti berbagai pertemuan dalam rangkaian KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja. Pertemuan yang diikuti Presiden Jokowi pada hari pertama KTT ASEAN diantaranya bertemu dengan pebisnis ASEAN, bertemu dengan generasi muda ASEAN, pertemuan dengan pemimpin ASEAN dan perwakilan ASEAN Parlemen. Selain itu, di sela-sela KTT ASEAN, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan pertemuan bilateral dengan Presiden ADB. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan tentang sejumlah pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura. Pertemuan antara lain membahas mengenai masalah G20, isu Myanmar, dan rencana pertemuan Leaders Retreat tahun depan. Mengenai G20, Singapura menyampaikan dukungan penuh terhadap presidensi Indonesia dan PM Singapura memberikan kembali konfirmasi akan hadir sebagai salah satu undangan. Mengenai isu Myanmar, kedua pemimpin menyampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya komitmen junta militer Myanmar dalam mengimplementasikan 5-point konsensus. Teman-teman, besok isu ini secara khusus akan dibahas dalam pertemuan retreat para pemimpin ASEAN. Dan kedua pemimpin Indonesia-Singapura sepakat untuk melakukan Leaders Retreat
tahun depan di kuartal pertama dengan tuan rumah Singapura. Sementara pertemuan dengan Presiden ADB, Bapak Presiden juga menyampaikan mengenai masalah keketuaan Indonesia tahun depan di ASEAN. Dan berkaitan dengan hal ini, Bapak Presiden menyampaikan harapan untuk memperkuat kerjasama dengan ADB di berbagai bidang, antara lain di bidang transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan, dan juga integrasi ekonomi dan konektivitas kawasan. Bapak Presiden mengajak ADB untuk memperluas mekanisme kerjasama pendanaan untuk beberapa proyek pembangunan termasuk ASEAN Infrastructure Fund dan ASEAN Catalytic Green Facility. Selama pertemuan, Presiden ADB menyampaikan ucapan selamat atas kinerja ekonomi Indonesia yang sangat baik. Presiden ADB juga menyampaikan apresiasi kepemimpinan Indonesia di G20 yang Presiden ADB mengatakan Indonesia sampai saat ini mampu menjaga G20 agar tetap dapat bekerja sampai sekarang. Selain itu, Presiden Jokowi juga menghadiri KTT Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sejumlah menteri mendampingi Presiden dalam rangkaian pertemuan KTT ASEAN tersebut. Jumat 11 November masih dalam rangkaian KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Presiden mengikuti sejumlah pertemuan. Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi menghadiri upacara pembukaan KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Selain itu, Presiden juga menghadiri sidang pleno KTT ASEAN ke-40. Pada pertemuan antar pimpinan negara ASEAN tersebut juga dibicarakan tentang perkembangan soal Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi antara lain menjelaskan tentang pertemuan yang diikuti oleh Presiden Jokowi pada hari Jumat pada KTT ASEAN tersebut. Dalam retreat, beberapa pesan utama yang disampaikan Bapak Presiden antara lain, pertama, penerapan 5EC tetap menjadi acuan utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Kedua, menegaskan seruan pentingnya penghentian kekerasan segera. Ketiga, pentingnya terus mengupayakan pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar. Keempat, Bapak Presiden juga meminta agar pengaturan non-political representation dari Myanmar dapat juga diberlakukan beyond KTT dan AMR. Kelima, ASEAN harus segera melakukan engagement dengan semua stakeholders. Keenam, ASEAN seharusnya tidak memberikan dukungan terhadap rencana pemilu yang tidak inklusif dan tidak dipersiapkan berdasarkan dialog nasional yang inklusif. Kegiatan lain yang diikuti oleh Presiden Jokowi diantaranya KTT ASEAN dan RRT ke-25, KTT ASEAN dan Republik Korea ke-23. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengikuti KTT ASEAN Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Jokowi masih akan mengikuti kegiatan KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja hingga hari Minggu tanggal 13 November tahun 2022. Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, Presiden dan Ibu Negara serta rombongan akan kembali ke tanah air di Provinsi Bali untuk mengikuti rangkaian kegiatan KTT G20. Demikian catatan Presiden RI pekan ini. Saya Musli dan tim liputan Muhammad Rizkianto dan Bayu Istiqlal melaporkan. Catatan Presiden RI.